Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali mengikuti ibadah online dari GBI Jalan Tapos, Cibinong. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saya himbau untuk kita semua untuk aktif, memuji, menyembah Tuhan, untuk berdoa. Kita percaya bahwa hari ini lawatan Tuhan dahsyat di rumah masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah di gereja ini. Kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh tengok kiri kanan, ada rekan-rekan di sebelah kanan Bapak Ibu, boleh berikan salam, berikan senyuman. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, haleluya. Yes, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan menikmati segala kebaikan-Mu. Apapun keadaan kami di luar itu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami Bapa. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau khususkan setiap pikiran kami Tuhan hanya untuk menyembah Engkau di tempat ini ya Bapa. Mari Tuhan Yesus Roh Kudus jamah setiap kami. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Kami nantikan Engkau melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mulai datang ke hadapan Tuhan dan sembah Dia. Angkat suara dan muliakan Tuhan sebab Dia baik. Oh, ya Rabaya Shanda, Kurira Rabaya Shande, Haleluya. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan atas kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Oh jiwa kami menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Allah yang sedang menjamah kami. Engkau Allah yang sedang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya Rabashana. Merindukan aliran sungai-Mu ya Bapa. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa berharap
harapanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti dusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkaulah sungai kehidupan kami, oh jiwa kami menantikan Engkau. Engkau yang menenangkan setiap kami itu. Aliran sungai meneduhkan kami. Mari sembah Tuhan, ingat kebaikannya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Bapa yang setia. Oh terima kasih. Muralabaya shandaralabaralabaya shandaralabaya shandaralabaya ulinananamaya shandaralabaya shandaralabaya. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupan kami ya Tuhan, yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang.
Terima kasih di kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, selalu menolong, menghibur kami, menguatkan setiap kami yang lemah. Terima kasih ya Roh Kudus. Urararana shikara lalabaya sangya, turina labaya she, urarara bakarira lalabara labara labaya she. Buka hati kami Tuhan Yesus, penuhi kami, urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari kita buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai, yang menyertai. Buka hatiku Tuhan, hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, mari jamah kami lebih lagi ya Tuhan. Kami berserah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus.
berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Yes Lord, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, jamah kami berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kau selalu Tuhan memberikan kami pengharapan dan sukacita ya Bapa. Kami enggak takut Tuhan, kami enggak mau khawatir. Sebab tangan Tuhan setia menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk penolong yang Kau janjikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sorakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya bagi setiap kita, percaya. Amin. Ya, Pentakosta ketiga terjadi atas gereja Tuhan, atas bangsa-bangsa, atas Indonesia. Katakan haleluya. Ini waktunya pencurahan Roh Kudus. Masa penuaian, waktu bangkitnya generasiku. Siapkanlah dirimu. Ini waktunya pencurahan Roh Kudus. Ini masa penuaian, waktu bangkitnya generasiku. Siapkanlah dirimu. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat suaramu. Mari nyatakan Pentakosta ketiga terjadi. Roh-Mu tercurah di sini. Api-Mu membakar setiap kami. Kebangkitan terjadi. Mari kita bertepuk tangan. Kita sambut pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Ini waktunya pencurahan Roh Kudus. Ini masa penuaian, waktu bangkitnya generasiku. Siapkanlah dirimu. Ini waktunya pencurahan Roh Kudus. Ini masa penuaian, waktu bangkitnya generasiku.
ketika terjadi. Rohmu tercurah di sini, apimu membakar setiap kami. Kebangkitan terjadi, Pentakosta ketika terjadi di Indonesia. Rohmu tercurah di sini, apimu membakar setiap kami. Oh, kebangkitan terjadi. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap generasi akan dibangkitkan ya Bapa. Ini Pentakosta ketiga tercurah Tuhan. Haleluya. Dalam namamu sorak kemenangan, mari nyatakan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, dan kami nyatakan Pentakosta ketiga terjadi. Rohmu tercurah di sini, apimu membakar setiap kami. Oh, kebangkitan terjadi, Pentakosta ketiga terjadi. Rohmu tercurah di sini, apimu Tuhan, apimu membakar setiap kami. Oh, kebangkitan terjadi, kebangkitan terjadi. Haleluya, kebangkitan terjadi. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, Tuhan, memulihkan, menyembuhkan kami, membebaskan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mengalir bersama-Mu, ya Roh Kudus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Terima kasih Tuhan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat sekali lagi Engkau izinkan kami untuk beribadah secara online. Kami tahu hadirat-Mu, pengurapan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami. Di ruang-ruang keluarga-keluarga yang menyaksikan atau dimanapun mereka boleh mengikuti ibadah online ini. Kami berdoa biar hikmat-Mu menaungi setiap kami. Ajar kami mengerti akan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online yang dilakukan oleh Gereja Betel Indonesia Jalan Tapos Cibinong. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus yang penuh dengan kuasa. Kita tahu sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan satu pesan yang luar biasa, satu amanat agung. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mari kita baca sama-sama ayat ini. Yuk mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Ada pesan yang begitu penting ketika Yesus akan naik ke surga, yaitu Tuhan menjanjikan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi dari Kristus dimanapun kita berada. Mulai dari lingkungan kita yang terdekat,
Yerusalem bisa bicara tentang keluarga kita. Yudea bicara tentang lingkungan orang-orang yang seiman dengan kita. Samaria bicara lingkungan yang lebih luas lagi, orang-orang di luar sana. Dan bahkan sampai ke ujung bumi. Sampai dimanapun kita berada, kita menjadi saksinya Kristus. Dan perhatikan, bersaksi di sini bukan satu pilihan buat orang Kristen. Bukan satu pilihan buat umat percaya. Tapi ini sebuah perintah. Kalau perintah tentunya harus dilaksanakan. Betul? Haleluya. Sebuah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada orang percaya, yaitu bersaksi. Artinya setiap kita enggak terkecuali, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, bukan cuma pendeta, bukan cuma pengurus gereja. Setiap jemaat Tuhan harus menjadi saksinya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Haleluya. Di Yohanes 20 ayat 21. Waktu Yesus bangkit, dia akan menyatakan dirinya beberapa kali kepada murid-muridnya. Dan di dalam satu peristiwa ini di Yohanes 20 ayat 21, Yesus mengatakan seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapa mengutus Yesus, dan sekarang Yesus mengutus kita. Supaya kita menjadi saksinya. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Di 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21, Paulus menegaskan tentang hal ini. Dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita semua adalah utusan-utusan Kristus. Kita tentunya kenal satu istilah, yaitu duta. Apa sih duta itu? Duta adalah orang yang diutus oleh pemerintah, oleh raja, oleh presidennya untuk melakukan tugas khusus. Biasanya di teritori luar, di luar negeri. Dia menjadi utusan, ada misi yang dipegang oleh duta. Duta itu apa sih? Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di dalam negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya. Membantu dan melindungi warga negara yang tinggal di dalam negara itu. Dan sebagainya. Itu dilakukan oleh duta. Dan kita adalah utusan-utusan Kristus. Kita adalah orang-orang yang mewakili kepentingan kerajaan Allah. Kita mewakili kepentingan kerajaan sorga. Kita di bumi ini punya misi. Untuk kita mengurus kepentingan kerajaan Allah. Untuk kita membantu mendewasakan warga kerajaan Allah. Dan juga jadi terang dan garam buat dunia ini. Haleluya. Dan ada satu istilah yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu saksi. Tadi kita katakan setiap orang Kristen adalah utusannya Tuhan. Dan saat ini kita mau lebih lagi bicara tentang setiap orang Kristen adalah saksinya Tuhan. Nah, kita tahu dalam satu sidang pengadilan, saksi adalah seseorang yang menyatakan apa yang dilihat atau yang dialami dalam suatu peristiwa. Dan yang diharapkan dari saksi itu adalah kejujuran tentang apa yang dialami dan dilihatnya. Kita menjadi saksi Kristus, apa artinya? Kita menyaksikan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang sehari-hari kita lakukan bersama dengan Kristus. Itu yang kita saksikan kepada dunia ini. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Kalau bicara tentang bersaksi,
Ada 2 jenis kesaksian. Yang pertama, kesaksian secara aktif atau secara langsung. Hari-hari ini kita bisa banyak bersaksi lewat kata-kata kesaksian kita, memberitakan Injil langsung kepada orang tersebut. Atau kita bisa lakukan postingan di sosial media kita dengan konten yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, menceritakan kasih Tuhan kepada hidup kita. Itu bersaksi. Dan hari-hari ini kita dimungkinkan jadi saksi-saksi yang luar biasa. Karena kita punya fasilitasnya, kita punya teknologi yang mendukung hal itu. Haleluya. Kemudian ada kesaksian secara pasif yang tidak langsung. Apa sih kesaksian yang pasif itu? Kesaksian secara pasif adalah kita bersaksi lewat kehidupan kita. Orang lihat kehidupan kita setiap hari dan mereka tahu, oh kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada nilai-nilai kerajaan Allah yang kita terapkan. Ada prinsip-prinsip kerajaan Allah yang kita terapkan dalam hidup kita. Dan orang mengakui itu. Kita menjadi saksi buat mereka. Hidup kita menjadi surat terbuka yang dibaca oleh orang di sekitar kita. Dan tentu juga kesaksian secara tidak langsung lewat doa yang kita bisa panjatkan buat orang-orang yang belum terima keselamatan. Itu tugas kita sama-sama, bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas para diaken, tapi tugas semua kita, umat percaya. Haleluya. Dan yang luar biasa, ketika Tuhan meminta kita untuk menjadi saksi, Dia bukan cuma menyuruh kita menjadi saksi, tapi Dia mempersiapkan kita. Kita tahu 12 murid dipersiapkan sama Tuhan sekitar 3,5 tahun. Matius 4 ayat 19. Waktu murid-murid dipanggil untuk menjadi murid-murid pertamanya Yesus. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan di Yohanes 20 ayat 21 sampai 23 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Dia juga menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Setelah peristiwa kebangkitannya dan dia menyatakan diri kepada muridnya. Ini bicara tentang kelahiran baru yang kita terima sebagai orang-orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan cuma sampai hal itu. Ada satu hal yang luar biasa lagi Tuhan kerjakan buat kita. Bukan cuma Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dia mau penuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Makanya setelah peristiwa para murid dihembusi Roh Kudus, mereka masih tetap harus ada di Yerusalem untuk menantikan Pentakosta terjadi atas mereka. Dan di situ janji Bapa digenapi. Kelahiran baru membuat orang Kristen, membuat orang yang percaya menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus membuat anak-anak Tuhan bisa menjadi saksi yang penuh dengan kuasa. Makanya orang Kristen harus mengalami hal ini, minta hal ini terjadi dalam kehidupannya. Gak cuma sampai step di mana ngalamin kelahiran baru, tapi minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dia memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyaksikan tentang keselamatan dan kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa untuk mengampuni dosa, menyembuhkan penyakit, dan melepaskan segala kuasa setan. Kuasa untuk memberi hidup baru dan melayani Tuhan. Kemudian yang penting juga, selain karunia-karunia dia berikan, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk mengeluarkan buah Roh Kudus. Kita bisa baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Dan hidup dalam kemenangan. Ada yang Tuhan kerjakan, Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita. Dan itu dinamakan karakter.
Itu dinamakan buah roh. Tapi ada yang Tuhan kerjakan juga melalui diri kita keluar. Itu namanya karunia. Mana yang jauh lebih penting? Dua-duanya penting. Amin. Haleluya. Ketika kita bergaul akrab dengan Roh Kudus, tentu kita akan berbuah roh. Ada kasih di situ. Tapi bayangkan, kalau kita mengasihi seseorang, kita lihat, aduh Indonesia terpuruk seperti ini. Kita lihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi kita cuma punya kasih, kita nggak punya kuasa. Kita lihat ada orang-orang yang terbelenggu oleh roh-roh jahat. Kita cuma punya kasih, tapi kita nggak punya kuasa untuk memerdekakan mereka. Yesus memberikan kita dua-duanya. Buah roh dan karunia roh. Dan kita juga bisa belajar dari kehidupan Yesus. Di Lukas 4 ayat 18. Kalau setelah Pentakosta kita tahu para rasul dilawat Tuhan luar biasa. Mereka yang tadinya para murid-murid yang ketakutan. Mereka jadi berani memberitakan Injil dan sebagainya. Tapi jauh sebelum itu kita mau lihat dari kehidupan Yesus sendiri. Di Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Yesus menyatakan dirinya begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus menyatakan dirinya adalah seorang yang diurapi oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menaungi, ada Roh Kudus yang memenuhi, yang mengurapi. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang miskin. Bukankah ini yang Tuhan Yesus juga utus kita, untuk kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang terikat, penglihatan kepada orang-orang yang buta. Mungkin mereka enggak buta secara fisik, tapi mereka enggak punya visi. Mereka tidak bisa melihat masa depannya dengan baik, karena mereka terikat dengan segala dosa, tertutupi dengan segala dosa. Kita butuh kuasa, pengurapan dari Allah Roh Kudus. Seperti Yesus ketika Dia lakukan kehidupannya di dunia ini, Dia penuh dengan Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan sendiri. Tetapi ketika Dia datang ke dunia ini, Dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Dia mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Tapi supaya untuk Dia bisa berjalan, untuk melakukan tugasnya, misinya, Dia perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini gambaran buat kita semua anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Yesus, kita mau menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Mari minta pengurapan Tuhan turun atas kita. Amin. Haleluya. Bahkan kalau kita lihat dalam seluruh perjalanan kehidupan Yesus, mulai dari kelahiran Yesus, perawan Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Waktu baptisan Yesus, ada Roh Kudus turun ke atas Yesus. Waktu Yesus masuk ke dalam padang gurun, siapa yang memimpin? Roh Kudus memimpin di situ. Waktu Yesus keluar dari padang gurun, yang memimpin adalah Roh Kudus. Kemudian tadi, waktu Dia mendeklarasikan dirinya, Dia menyatakan Roh Kudus mengurapi. Di seluruh perjalanan kehidupan Yesus, penuh dengan karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Yesus. Di Lukas 4 ayat 31-32. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Kita diingatkan tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru. Ini juga tahun P, tahun mulut, tahun perkataan. Kita rindu perkataan kita penuh dengan kuasa. Mari minta pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kita. Yesus perkataan yang penuh dengan kuasa. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Yesus
punya tugas tadi menyampaikan kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik adalah Injil Kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 6 ayat 33, Yesus menyatakan seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di ayat 5-nya dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang kehidupan kekal yang Yesus bawa buat kita. Yesus memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, hidup dalam kekekalan. Bicara tentang keselamatan. Tetapi kerajaan Allah juga bicara tentang kuasa. Bukan cuma bicara kita masuk surga nanti setelah kita terima Yesus. Tapi selama kita ada di dunia ini, Tuhan mau kita hidup penuh dengan kuasa Tuhan. Dan itu nyata dari pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Matius 12 ayat 28 dikatakan begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lihat manifestasi kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita adalah ketika kita mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Amin. Haleluya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini bicara juga tentang karakter dari orang yang diselamatkan. Kerajaan Allah bicara tentang buah roh juga. Di 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi kalau kita bicara tentang Injil Kerajaan Allah, bukan cuma sekedar kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan nantinya kita akan masuk surga. Yes, itu akan terjadi. Di mana dia berada, kita akan berada. Tapi selama kita ada di dunia ini, dia mau kita hidup sebagaimana Kristus telah hidup, yaitu penuh dengan kuasa. Kisah Rasul 10 ayat 38. Ini menyimpulkan tentang kehidupan Yesus yang disaksikan oleh para rasul. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Yesus mengajar dengan kuasa karena diurapi oleh Roh Kudus, disertai oleh tanda-tanda heran. Dan ketika dia mengutus kita jadi saksi, dia janjikan dia juga akan menyertai kita dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Dan itu terbukti dari kehidupan para rasul, itu terbukti dari kehidupan anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu masih terjadi di zaman now. Hari-hari ini kita percaya di era Pentakosta yang ketiga akan ada lawatan Tuhan yang jauh lebih besar lagi dibanding era Pentakosta yang pertama dan era Pentakosta yang kedua. Dan kalau kita percaya ini dan kita rindukan, kita akan masuk dalam pergerakan yang Tuhan mau. Kita jadi saksi yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan ketika kita lakukan amanat agung ini. Tuhan mau kita menjadikan segala bangsa murid Kristus. Dan Tuhan minta kita mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Bagaimana cara kita mengajar? Seperti Yesus mengajar murid-muridnya, yaitu penuh dengan kuasa pengurapan Roh Kudus. Amin. Yang mau menjadi saksi Kristus yang penuh dengan kuasa, yang mau menuntaskan amanat agung dengan kuasa Pentakosta. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan.
Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Mari katakan kepada Tuhan, Roh Allah yang hidup, penuhiku. Haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari pakai kami Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari minta Allah Roh Kudus urapi kita. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Mari Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan, di rumah-rumah dimanapun mereka menyaksikan, mengikuti ibadah online ini Tuhan. Turunlah pengurapan-Mu atas setiap kami. Engkau membangkitkan kembali Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang mulai padam, mereka yang mulai suam-suam kuku, saat ini dibangkitkan dengan pengurapan-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Karena kami tahu kami punya misi di dalam dunia ini untuk jadi saksi-Mu yang penuh dengan kuasa. Dan ini hidup kami Tuhan. Kami mau pakai menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan setiap orang yang terikat dengan dosa, terikat dengan kuasa jahat, mereka boleh dilepaskan lewat kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Ini komitmen kami semua Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari minta pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kita. Engkau yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, minta saat ini, minta dengan kerinduan hatimu. Engkau ditentukan Tuhan untuk jadi saksinya yang penuh dengan kuasa. Dan ini eranya Pentakosta yang ketiga. Tuhan sedang bangkitkan pasukan-pasukan, prajurit-prajuritnya, saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Bangkit saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hikmat Roh Kudus juga, dengan kuasa pengurapan Roh Kudus juga, Engkau juga membangkitkan ekonomi umat-Mu Tuhan. Ketika Roh-Mu yang penuh dengan daya kreasi Tuhan ada di tengah kami, ada memenuhi kami, kami tahu kami tidak pernah khawatir lagi akan hari esok. Engkau akan memberikan kami terobosan-terobosan Tuhan. Engkau akan memberikan Tuhan satu berkat-berkat supranatural kepada setiap kami Tuhan, untuk kami dapat mengatasi badai ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari bangkitkan setiap kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan jadikan kami saksi-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua boleh katakan amin. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Irawan Timothy atas firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan menyaksikan pengumuman berikut ini. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih. Curahkan sekarang belas kasih-Mu atas negeriku Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Curahkan sekarang belas kasih-Mu atas negeriku Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Curahkan sekarang belas kasih-Mu atas negeriku Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Mari kita akan doa tutup, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, terima kasih buat ibadah online yang boleh kami ikuti ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk hamba-Mu, untuk Bapak Pendeta Irawan Timothy Karsono ya Tuhan, yang boleh melayani kami hari ini Tuhan. Biar kiranya hikmat marifat daripada-Mu senantiasa Kau berikan ya Tuhan. Bila setiap firman disampaikan ya Tuhan, itu boleh semakin memberkati kami ya Tuhan. Jadi dalam kehidupan kami ya, dan kami jadi pelaku firman-Mu lebih lagi ya Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap persembahan yang boleh diberikan oleh setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau kembalikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah-rumah yang ada ya Tuhan. Engkau yang terus melawat, memberkati, memelihara sempurna ya Tuhan. Apapun mereka lakukan ya Tuhan dalam pekerjaan rumah tangga mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau sertai senantiasa ya Bapa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bagi pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua Sinode GBI ya Tuhan, untuk Bapak Rubin Adi Abraham ya Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Pembina kami di Jakarta, untuk Bapak Niko dan kepada wakilnya ya Tuhan. Kami memberkati ya Tuhan.
Untuk gembala kami di Ron 7 Bogor dan ketiga wakilnya ya Tuhan, kami juga berdoa memberkati Tuhan gembala kami di GBI Tapos Cibinong ya Tuhan, untuk Bapak Lukas Karsono ya Tuhan, kami memberkati juga untuk setiap gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan, biar kiranya hikmat marifat daripadamu senantiasa kau berikan ya Tuhan, perlindungan daripadamu senantiasa melimpah dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bapak terima kasih Tuhan, kami memberkati Indonesia ya Tuhan, kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu ya Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu ya Tuhan, pulihkan terus bangsa kami ya Tuhan, kami percaya Indonesia akan dibebaskan dari resesi ekonomi ya Tuhan, Indonesia akan dibebaskan dari virus COVID-19 ya Bapak, kami memberkati Tuhan. Untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan, kami memberkati untuk semua jajaran Menteri Kabinet Indonesia Kerja ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan roh takut akan Engkau ya Tuhan, biarlah kebijakan yang diambil itu berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan semakin membawa Indonesia lebih baik lagi. Bapak terima kasih, kecepatan kami akan berpisah ya Tuhan, dan kami siap berkat oleh hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, hikmat, pengurapan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah terima berkat Tuhan, kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.